Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat supter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan berkomentar. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 831 sampai 840. Saat makan malam, Xiao Churan nyaris tidak menggerakkan sumpitnya. Dia berulang kali mengangkat ponselnya untuk menelepon Malan dan mengirim video WeChat, tetapi semuanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada umpan balik berita. Xiao Changkun memiliki ekspresi santai di wajahnya, bagaimanapun. Dia merasa bahwa Malan lebih baik melarikan diri, seperti Qian Hongyan. Dalam hal ini, hidupnya akan benar-benar terbebaskan. Xiao Churan dengan cemas mengulangi bahwa dia akan pergi ke kantor polisi, dan Xiao Changkun berkata dari samping, "Oh, Churan, ibumu sudah dewasa, dia mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan, apa pedulimu padanya? Bagaimana jika dia satu pikiran? Jika kamu ingin meninggalkan rumah ini, kamu tidak bisa membiarkan polisi menangkapnya, kan?" "Bagaimana mungkin?" Xiao Churan berkata dengan serius. Ibu sudah lama menantikan Tang Chen Yipin, dan sekarang dia akhirnya pindah. Xiao Changkun berpikir keras. Kata-kata putrinya membangunkannya. Siapa Malan? Dia adalah orang yang kesombongannya begitu kuat hingga meledak. Dan dia juga orang yang bermimpi bisa menikmati dirinya sendiri. Kapan dia akan meninggalkan rumah? Tidak mungkin dia meninggalkan rumah pada hari seluruh keluarga pindah ke Tang Chen Yipin. Ini sama sekali bukan gayanya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan cemberut, berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada Malan? Faktanya, meskipun Xiao Changkun sangat tidak menyukai Malan, dia telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Jika sesuatu terjadi pada orang ini, dia akan merasa sedikit hampa di hatinya. Jika dia benar-benar tinggal di rumah dan minum teh, dia selalu merasa sedikit tidak pantas. Jadi dia menghela nafas dan berkata, "Makan dulu, dan aku akan pergi bersamamu untuk mencarinya setelah makan." Melihat sikap ayahnya telah mereda, Xiao Churan merasa sedikit lebih nyaman, dan buru-buru berkata, "Ayah, mengapa kita tidak membagi menjadi dua kelompok nanti? Saya akan memanggil polisi, dan Anda dapat menemukan ruang mahjong yang ibu saya sering pergi ke." Xiao Changkun berkata. Dengan cepat, "Oke. Aku akan mencarinya." Ye Chen berkata, "Sayang, aku akan pergi ke polisi bersamamu." Xiao Churan buru-buru berkata, "Memanggil polisi itu mudah. Satu orang sudah cukup. Kamu harus pergi kemana-mana dengan ayah untuk mencarinya. Temukan." "Oke." Ye Chen mengangguk, tetapi agak khawatir tentang Xiao Churan. Jadi dia berkata kepada Dong Ruolin, "Ruolin, kamu bisa menemani Churan?" Dong Ruolin buru-buru berkata, "Tidak masalah, saya tetap dengan Churan." Setelah beberapa suapan makanan, mereka berempat dibagi menjadi dua kendaraan dan meninggalkan Tang Chen Yipin dengan dua cara terpisah. Xiao Churan mengantar Dong Ruolin ke kantor polisi, dan Ye Chen mengantar Xiao Changkun ke ruang mahjong. Namun, sebelum masuk ke dalam mobil, Ye Chen secara khusus mengirim pesan WeChat kepada Chen Zekai, yang berbunyi, "Istri saya akan memanggil polisi. Tolong beritahu kantor polisi, dan jangan mengungkapkan berita apapun tentang ibu saya mertua." Chen Zekai dengan cepat menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Muda, saya telah menelepon untuk menyambut Anda. Nyonya Muda tidak akan pernah menemukan informasi apapun tentang Malan." "Itu bagus." Ye Chen merasa jauh lebih santai. Dia mengemudikan mobil dan mengantar Xiao Changkun keluar dari pintu. Begitu dia keluar, Ye Chen bertanya pada Xiao Changkun, "Ayah, di mana kita bisa menemukannya?" Xiao Changkun menghela nafas, "Aku tidak tahu kemana dia suka bermain mahjong, jadi mari kita berkeliling untuk melihat apakah mahjong apa saja. Jika kamu melihatnya, masuk dan cari." Ye Chen diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Sepertinya Xiao Changkun juga berurusan dengan tugas, dan dia mengadakan pertunjukan untuk Xiao Churan. "Aku mencari di beberapa panti mahjong, tapi tidak menemukan tanda-tanda Malan.
Xiao Changkun tidak terburu-buru. Lagi pula, ide utamanya adalah keluar dan mengadakan pertunjukan. Ngomong-ngomong, dia bisa membuat dirinya merasa lebih nyaman. Adapun kenyamanan dan keberadaan khusus Malan, dia tidak terlalu peduli. Setelah mencari-cari tetapi tidak menemukan siapapun, Xiao Changkun berkata, "Ye Chen, mengapa kita tidak kembali, atau mencari tempat makan tusuk sate? Curan selalu gugup saat makan malam, dan aku bahkan tidak makan cukup." Marvin Ye tersenyum dan berkata, "Oke, ayah, aku tahu kedai barbeque pinggir jalan, yang rasanya sangat enak." Xiao Changkun menepuk pahanya, "Ayo, mari kita cicipi seluruh pinggang panggang, dan kita akan minumlah 2 botol bir." Ye Chen buru-buru berkata, "Aku sedang mengemudi, ayah, aku tidak bisa minum." Xiao Changkun melambaikan tangannya, "Hei, aku akan memanggilmu sopir pengganti, tidak mudah bagi kita berdua untuk minum. Biasanya ibumu sudahlah." Aku berkicau dan mengoceh di telingaku sepanjang hari, menjengkelkan sampai mati. Sekarang dia kebetulan pergi, kenapa tidak bukankah kita minum? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Karena sekarang kamu sudah mengatakan itu, ayo minum." Saat dia berbicara, dia mengemudikan mobil ke sisi tempat barbeque. Keduanya memesan banyak tusuk sate dan beberapa botol bir, dan dengan senang hati duduk di pinggir jalan untuk mengambil tusuk sate. Malan menghilang, dan Ye Chen, sebagai dalang dan penghasut di balik layar, tentu saja sangat senang. Dan karena Xiao Changkun disiksa oleh Malan terlalu lama, tiba-tiba dia merasa jauh lebih santai, dan dia tentu saja sangat bahagia. Begitu mereka berdua duduk dan hendak mulai makan, Xiao Churan memanggil Ye Chen. Dia buru-buru mengedipkan mata pada Xiao Changkun, lalu menghubungkan telepon, dan bertanya dengan prihatin, "Hei Churan, apakah kamu memanggil polisi?" Xiao Churan berkata dengan suara sedih, "Memanggil polisi. Tetapi polisi bermaksud mengatakan, Bu, dia adalah orang dewasa, dan dia telah hilang kurang dari 10 jam sekarang. Jadi tidak ada cara untuk segera mengirim polisi untuk membantu menemukannya. Tetapi mereka telah melaporkan orang hilang dalam sistem. Dan jika ada yang menemukannya, dia akan memberitahu saya." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Itu bagus. Nyatanya, polisi benar, mereka baru hilang beberapa jam. Bagaimana mereka bisa mengirim sejumlah besar pasukan polisi untuk mencari mereka? Polisi rakyat memiliki hal yang lebih penting menunggu mereka lakukan." "Hei," Xiao Churan berkata, "aku hanya merasa tidak enak badan, dan aku selalu merasa ada yang agak aneh. Aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada ibuku. Kepribadian dan temperamennya, jika ada konflik dengan seseorang di luar, akan mudah menderita kerugian besar." Ye Chenxin berkata, "Itu benar-benar Zimu Moru Unu." Xiao Churan benar-benar tahu temperamen Malan seperti punggung tangannya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. Sejak dia menikah dengan Xiao Churan dan bergabung dengan keluarga Xiao, dia semakin merasa dalam 3 tahun terakhir bahwa Xiao Churan adalah gadis baik yang sangat langka. Bukan hanya betapa cantiknya dia terlihat dan betapa menariknya dia, tetapi yang lebih penting, kebaikan dalam dirinya benar-benar mengagumkan. Apalagi di lingkungan keluarga seperti ini, tidak ada orang baik di seluruh keluarga Xiao, dari Malan hingga wanita tua, hingga keluarga Xiao Changgan. Xiao Changkun tidak buruk sama sekali, tapi dia juga penakut dan penakut. Ye Chen selalu menghargai kualitas emas Xiao Churan dalam keluarga seperti itu. Dia juga mulai memikirkan urusan Malan. Jika Malan dikurung selama sisa hidupnya, tidak diragukan lagi Xiao Churan tidak akan bisa melepaskannya. Dengan kata lain, demi istrinya, cepat atau lambat dia harus melepaskan ibu mertuanya yang mati otak. Bukan tidak mungkin untuk melepaskannya, tetapi kuncinya adalah membiarkannya cukup menderita terlebih dahulu. Apalagi masih ada bahaya tersembunyi yang belum terselesaikan. Misalnya, ketika Malan keluar, dia akan langsung bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia memiliki kartu bank seperti itu. Dia pasti akan melihat dirinya sebagai bagian dari cincin penipuan. Dalam hal ini,
dia pasti akan memberitahu Xiao Churan tentang hal itu. Jadi, apapun yang terjadi, aku harus memikirkan cara yang baik untuk membuat Malan menutup mulutnya dengan patuh. Ye Chen sedang memikirkan sesuatu. Xiao Churan bertanya dengan tidak sabar, "Bagaimana kabarmu dan ayah? Apakah kamu punya petunjuk?" Ye Chen melihat ke depannya sekelompok tusuk sate dan bir, dan berkata bertentangan dengan keinginan kami masih mencari ruang mahjong, dan kami belum menemukan petunjuk apapun. Xiao Churan menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, kamu terus mencari ruang mahjong. Ayo, Ruolin dan aku akan terus mencarinya." "Oke." Ye Chen buru-buru berkata, "Jangan khawatir, ayah dan aku akan bekerja keras untuk menemukannya." "Oke." Xiao Churan berkata, "Kalau begitu aku akan menutup telepon dulu jika ada apa-apa, tolong komunikasikan tepat waktu." "Tidak masalah." Ye Chen menutup telepon, dan Xiao Changkun sudah mengambil tusuk sate dengan nafsu makan yang besar. Dia minum segelas bir, menuangkan segelas lagi untuk Ye Chen, dan berkata sambil makan tusuk sate, "Menantu yang baik, tidak ada yang merusak minat kita hari ini. Kita berdua minum enak, ayo pergi dulu." Ye Chen tertawa dalam hatinya. Malan tidak ada di sana. Lelaki tua itu merasa lega, mengangguk dan berkata, "Kamu juga harus minum lebih sedikit. Terlalu banyak minum tidak baik untuk kesehatanmu." Xiao Changkun tertawa dan berkata, "Ketika orang senang, saya merasa segar. Saya berharap ibumu tertipu oleh skema piramida. Bagaimanapun, jika Anda masuk dan menderita sedikit, Anda tidak akan mati, dan dia akan terjebak selama 3-5 tahun. Biarkan kita punya beberapa tahun untuk hidup damai." Ye Chen mengangguk. Mendesah, "Aku juga berpikir itu bagus, tapi aku hanya takut Churan tidak akan bisa menerimanya." Xiao Changkun menghela nafas, "Itu benar. Anak Churan berbakti, terlalu berbakti. Kuncinya adalah berbakti bodoh. Apakah seseorang seperti ibumu layak berbakti? Anda tidak memiliki hubungan darah dengannya. Jadi katakan sendiri, jika ibumu sendiri seperti ini, akankah kamu masih berbakti padanya?" Ye Chen berkata dengan sedikit malu dan sedikit melankolis, "Jika ibuku masih hidup, bahkan jika dia memiliki temperamen yang lebih buruk daripada ibu mertuanya, aku bersedia melakukannya." "Itu benar." Xiao Changkun berkata dengan agak malu, "Maaf, ayah seharusnya tidak mengungkit ini, jadi izinkan saya menggunakannya sebagai contoh. Anda dapat melihat bahwa nenek Churan pada dasarnya sama dengan temperamen ibunya. Sejujurnya, ada 2 tikus, yang satu lebih tua dan yang lain lebih muda." Pada titik ini, Xiao Changkun minum segelas anggur dan berkata dengan serius, "Jadi Anda lihat bahwa saya tidak bodoh dan berbakti. Saya juga tidak. Jangan biarkan dia tinggal di rumahku. Mengapa kita harus memiliki pandangan yang benar tentang benar dan salah? Kita tidak bisa mengatakan itu karena itu adalah ibumu. Kamu akan melindunginya bahkan jika dia membunuh, bukan?" Ye Chen mengangguk, "Apa katamu?" "Iya." Xiao Changkun menghela nafas, dan berkata, "Faktanya, hidupmu jauh lebih baik daripada hidupku. Jika kamu menikahi anak yang baik seperti Churan, bahkan jika kamu tidak lagi menjanjikan, dia tidak akan menceraikanmu jika kamu seperti aku. Menikahlah dengan seorang Shru, maka hidupmu akan sengsara." Melihat ekspresi sedih Xiao Changkun, Ye Chen mau tidak mau merasakan sedikit simpati di hatinya. Hidup lelaki tua ini benar-benar tidak mudah. Dia memiliki cinta pertama yang manis, dan dia juga memiliki cinta pertama yang manis dengan cinta pertamanya pacar itu saling mencintai. Tetapi diputus oleh Malan, itu sangat menyedihkan. Saat ini, Ye Chen dengan sengaja bertanya, "Ayah, ceritakan kisah cinta pertamamu. Terakhir kali kamu mengadakan reuni teman sekelas. Aku mendengar beberapa paman mengobrol, dan sepertinya cukup legendaris." Xiao Changkun meratap, dan berkata, "Han Meiking dan saya berencana untuk menikah segera setelah lulus, dan sulit untuk pergi ke luar negeri pada saat itu. Tetapi keluarganya memiliki hubungan, dan mereka dapat mengirim kami ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi kami.
Jadi kami berencana untuk lulus memiliki acara yang menyenangkan dulu. Lalu pergi ke Amerika Serikat untuk pergi ke sekolah pascasarjana bersama. Berbicara tentang ini, Xiao Changkun berkata dengan marah, "Siapa yang mengira saya akan minum terlalu banyak ketika aku akan lulus dan semua orang berpesta? Tunggu sampai aku bangun ketika kita datang ke sini. Ibu mertuamu dan aku sudah, hei." Xiao Changkun menutupi wajahnya dan berkata, "Malan juga sangat licik, dan dia memberitahu Han Meiking tentang hal ini pada saat itu. Ngomong-ngomong, buat Han Meiking marah. Han Meiking berbeda dengan Malan, tikus seperti Malan suka berisik, dan Han Meiking menulis surat perpisahan untukku. Lalu mengepak barang-barangnya dan pergi ke Amerika Serikat sendirian. Aku tidak pernah melihatnya lagi setelah itu." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah kamu menjelaskannya padanya?" "Bagaimana menjelaskannya?" Xiao Changkun berkata, "Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, itu terjadi padaku dan Malan. Han Meiking sendiri memiliki kebersihan dalam hidup, dan kebersihan dalam emosinya. Dia juga tahu bahwa saya diperkosa oleh Malan, mabuk merancangnya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat lagi menerima saya seperti itu. Jadi dia memutuskan saya tanpa ragu-ragu, dan kemudian pergi ke Amerika Serikat." Ye Chen dengan sengaja bertanya kepadanya, "Lalu apakah kamu masih memikirkannya?" Xiao Changkun juga membuka chatterbox, berkata dengan emosi, "Pikirkan, bagaimana mungkin kamu tidak memikirkannya? Dia adalah wanita pertama dalam hidupku dan satu-satunya wanita yang pernah kucintai. Jika tidak, saya tidak akan mengubah kata sandi telepon menjadi hari ulang tahunnya." Ye Chen mengangguk mengerti, dan kemudian bertanya, "Lalu apakah Anda sudah menanyakan tentang situasinya baru-baru ini?" Berpikir pada dirinya sendiri, jika Han Meiking tahu bahwa Xiao Changkun telah menjadi orang yang pengecut sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki perasaan yang sama terhadapnya seperti sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Changkun melihat bahwa Ye Chen belum minum, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Menantu yang baik, mengapa kamu tidak minum 2 gelas? Biarkan aku minum sendiri, minum bersamamu." Tepat setelah selesai berbicara, ponsel Xiao Changkun tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak dikenal ditampilkan di telepon, dan dia tidak bisa menahan cemberut. "Sudah waktunya, siapa yang akan menelepon saya?" Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menekan tombol jawab. Suara lembut seorang wanita datang dari ujung telepon, dengan ragu bertanya, "Maaf, apakah ini Xiao Changkun?" Xiao Changkun terkejut sesaat, dan bertanya dengan gugup, kamu, Pihak lain sedikit tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, Saya Meiking, Han Meiking, Xiao Changkun tersambar petir, dia tercengang beberapa saat, dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Meiking, benarkah kamu, ini aku?" Pihak lain berkata sambil tersenyum, "Apakah karena suaranya sudah tua? Jadi aku tidak bisa dengar lagi, tapi ku dengar suaramu tidak berubah." Xiao Changkun berkata dengan panik, kamu, kita sudah bertahun-tahun tidak berhubungan, kenapa tiba-tiba kau meneleponku? Aku baru saja membicarakanmu dengan menantuku." "Benarkah?" Pihak lain tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu berbicara tentang aku dengan menantumu? Apakah Lao Huangli memberitahu menantunya?" Tidak. Xiao Changkun jelas benar-benar berantakan, dan buru-buru berkata, "Aku minum dengan menantu laki-lakiku. Sedikit panas, jadi saya mengucapkan beberapa kata." Kemudian, Xiao Changkun berkata, "Meiking, mengapa Anda berpikir untuk menghubungi saya?" Han Meiking sedikit tersenyum dan berkata, "Putraku dan aku akan kembali ke China untuk menetap. Jadi saya akan menghubungi Anda dan teman sekelas lama lainnya. Setelah meninggalkan Jinling, saya ingin mentraktir Anda makan. Lagi pula, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun." Xiao Changkun tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menerima panggilan lain dari Han Meiking dalam hidup ini. Yang lebih tak terduga adalah Han Meiking berencana untuk pulang. Dia pergi ke Amerika Serikat langsung setelah lulus dari universitas, dan kemudian langsung tinggal di sana. Sejak itu, tidak ada yang melihatnya lagi,
dan sudah lebih dari 20 tahun. Namun, bahkan setelah lebih dari 20 tahun tidak bertemu lagi, hati Xiao Changkun masih gelisah mendengar suaranya. Jadi dia buru-buru bertanya, Mei-king, apakah kamu benar-benar akan kembali? Kapan kamu akan kembali? Han Mei-king berkata sambil tersenyum, aku akan segera naik pesawat, dan aku akan tiba di Jinling sekitar jam 11 siang besok. Jika tidak ada yang salah, mari kita makan malam bersama dengan para siswa lusa. Xiao Changkun sangat bersemangat sehingga dia tidak tahan dengan kegembiraan dan berkata, oh, Anda akan tiba di Jinling besok, lalu di mana Anda tinggal? Han Mei-king berkata, anak saya telah memesan hotel di Shangri-La, kita mungkin tinggal di Shangri-La untuk jangka waktu beberapa hari ke depan, dan kemudian lihat apakah ada rumah yang cocok di Jinling. Beli saja 1 set. Xiao Changkun dengan ragu bertanya, lalu, apakah suamimu kembali bersamamu? Tidak, Han Mei-king berkata dengan suara sedih, suamiku meninggal. Itu sebabnya aku memutuskan untuk kembali ke China bersama putraku, bukan untuk tinggal di tempat sedih di Amerika. Hati Xiao Changkun tiba-tiba bersemi. Jadi dia buru-buru berkata, lalu, apakah kamu ingin makan bersama setelah mendarat? Aku akan menjemputmu, aku akan menangkapmu. Han Mei-king ragu sejenak, lalu berkata, oh, jika Malan tahu, aku yakin kamu tidak akan membiarkanmu makan berdua denganku, kan? Xiao Changkun hampir tidak bisa tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Malan, dia hilang. Hahaha, dia menghilang begitu saja. Dan Han Mei-king akan kembali. Bukankah ini mata Tuhan? Xiao Changkun dengan bersemangat berdiri dari kursi di warung barbecue. Mondar-mandir, jangan khawatir tentang Malan. Malan dan aku telah putus dan berpisah. Dan dia tidak peduli dengan urusanku. Han Mei-king terkejut. Tanya, mengapa kalian berdua berpisah? Oh, Xiao Changkun menghela nafas, masalahnya adalah anak itu tidak punya ibu, dan ceritanya panjang. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata, Mei-king, aku akan menjemputmu di bandara pada siang hari besok. Bukankah kamu tinggal di Shangri-La? Kalau begitu mari kita makan bersama di Shangri-La. Han Mei-king berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Saya masih membawa putra saya. Ya, bukankah itu tidak pantas? Tidak masalah, Xiao Changkun buru-buru berkata. Saya bisa membawa menantu saya harus sekitar seumuran dengan putramu. Biarkan anak muda berbicara lebih banyak. Mari kita bicara tentang kita, itu. Bagus, ayo pergi, Han Mei-king berkata sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita bertemu di bandara besok, lebih dari 20 tahun. Jangan lupa untuk menulis tanda. Kalau tidak aku khawatir kita tidak akan mengenali satu sama lain. Xiao Changkun berkata dengan bersemangat. Oke, aku akan menulis tanda dan pergi ke sana besok. Han Mei-king berkata, Changkun, maka saya tidak akan berbicara dengan Anda untuk saat ini. Dan saya akan segera naik pesawat. Saya akan terbang lebih dari 12 jam dan tiba sekitar pukul 10 siang besok, Jinling. Baik, Xiao Changkun berkata sambil menyeringai, sampai jumpa di bandara besok, Setelah menutup telepon, Xiao Changkun melompat-lompat kegirangan, terlihat seperti anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Ye Chen terhibur untuk beberapa saat, dan mau tidak mau bertanya, ayah, apakah cinta pertamamu kembali? Ya, Xiao Changkun berkata dengan penuh semangat, poin kuncinya adalah suaminya sudah mati. Haha, bukankah ini Tuhan yang membantuku? Ye Chen mengangguk, tetapi berkata lagi, ayah, tapi ibu belum mati. Ekspresi Xiao Changkun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan canggung, jangan salah paham, aku tidak mengutuknya sampai mati. Setelah berbicara, Xiao Changkun menghela nafas, dan berkata, kamu mengatakan bahwa jika dia bersama Qian Hong akan sangat bagus jika aku kawin lari dengan seseorang. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hati Xiao Changkun mungkin tertuju pada Han Mei-king, yang akan kembali ke Tiongkok, dan Malan masih ada perasaan samar, tapi sekarang sudah hilang. Oleh karena itu, Ye Chen tidak dapat menahan desahan,
Alangkah baiknya jika Curan dapat menerima bahwa ibuku kawin lari dengan orang lain ketika dia menghilang. Penguapan, untuk orang seperti Malan, akan lebih murah baginya untuk menjaga makanan, minuman, dan tempat tinggal. Akan lebih baik mengirimnya ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara dan menemani Qian Hongyan. Kelompok Qian Hongyan mungkin membenci Malan sampai mati. Jika Malan juga dikirim ke sana, tidak masuk akal untuk tidak dipukuli puluhan kali sehari. Sayang sekali Xiao Churan terlalu baik, cukup baik untuk terlalu mentolerir Malan. Xiao Changkun sedang dalam suasana hati yang baik. Dia makan dan minum sendirian. Dia sangat senang. Dia terus menarik Ye Chen untuk minum bersamanya. Tetapi setiap kali Ye Chen mengambil gelas dan menuangkannya ketika dia tidak memperhatikan. Setelah itu semua, malam ini adalah hari pertama dia pergi tidur. Dia masih menantikan untuk bisa menyelesaikan realitas suami istri dengan Xiao Churan. Bukankah terlalu mengecewakan jika dia berbau alkohol? Xiao Changkun sudah cukup makan dan minum. Sudah lewat jam 10 malam, Xiao Churan menelepon Ye Chen untuk menanyakan tentang situasi pencarian. Ye Chen tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kami belum menemukannya. Saya kira ibu tidak keluar untuk bermain mahjong. Di mana kamu Xiao?" Churan berkata dengan cemas, "Saya juga mencari beberapa mantan teman ibu saya, tetapi saya belum menemukan petunjuk apapun." Ye Chen berkata, "Mengapa kamu tidak mencari-cari seperti ayam tanpa kepala malam ini? Ayo pulang dan tunggu, karena polisi telah melaporkan dia hilang. Saya yakin mereka akan membantu untuk memperhatikan. Bagaimana menurutmu, hei?" Xiao Churan menghela nafas, dan berkata, "Itu satu-satunya cara untuk pergi. Ruolin dan aku akan kembali sekarang, dan kamu dan ayah akan kembali juga." "Oke," jawab Ye Chen He, lalu menutup telepon, dan berkata kepada Xiao Changkun, "Ayah, ayo pergi." Xiao Changkun menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum, "Pergi pulanglah, mandi dan tidur. Dan kamu akan menemaniku ke bandara besok pagi." Ye Chen bertanya dengan heran, "Apakah kamu masih ingin aku pergi?" "Tentu saja." Xiao Changkun berkata, "Han Meiking masih membawa putranya bersamanya. Kami berdua mengenang masa lalu. Bukankah putranya hanya seorang bola lampu? Berapa banyak yang akan Anda lakukan? Mengobrol dengannya, berbicara omong kosong, dan menciptakan kesempatan bagi saya dan Han Meiking untuk mengobrol secara pribadi. Oke." Ye Chen mengangguk dan setuju, dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi denganmu besok." "Oh, benar?" Xiao Changkun berkata dengan agak malu, "Menantu yang baik, ayahmu dan aku tidak punya uang, dan aku akan mengembalikan semua uang yang tersisa dari membeli furnitur. Mengapa tidak? Apakah kamu tidak mengatur meja untuk ayahku di Shangri-La besok?" "Oke, aku akan mengaturnya." Jadi Ye Chen mengirim pesan WeChat ke Chen Zekai, memintanya untuk memesan kotak yang lebih baik untuk dirinya sendiri di Shangri-La besok. Namun, ia juga menunjukkan bahwa nilai terbaik tidak boleh digunakan, karena akan sulit untuk dijelaskan, dan hampir di atas rata-rata. Chen Zekai segera memerintahkan manajer lobi Shangri-La untuk mengatur kotak terlebih dahulu. Saat ini, di pusat penahanan, karena lampu sudah dimatikan, Malan hanya bisa berbaring di ranjang kayunya dengan perut lapar dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. "Begitu saya berbaring, perut saya keroncongan." Zhang Guifen, yang berada tidak jauh darinya, langsung memarahi, "Ibumu, jika perutmu keroncongan lagi, kamu akan keluar dari toilet dan pergi tidur." Malan sedang berbaring di tempat tidur dengan sangat bersalah. "Saya belum makan satu gigitan pun selama lebih dari 12 jam, dan saya dipukuli dengan kejam. Perut saya sudah lapar dan dada saya menempel di punggung. Bahkan jika saya dapat menahan diri untuk tidak makan atau minum, saya tidak dapat menahan diri. Perut keroncongan." Namun, dia tidak berani menyinggung Zhang Guifen. Lagi pula, jalang bau ini memukul terlalu keras. Hanya berpikir untuk menutupi kepala dan tertidur secepat mungkin, siapa sangka saat ini, perut yang mengecewakan kembali keroncongan. Zhang Guifen segera berdiri, bergegas ke depan Malan dalam 2 atau 3 langkah, dan menyapanya dengan tamparan di wajahnya,
wajah merah dan bengkak Malan terasa seperti meledak dengan tamparan. Malan hanya bisa memohon dengan getir, "Maaf, maaf, saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh." Karena kehilangan 2 gigi depan, ucapan Malan sekarang bocor dengan serius. Jadi artikulasinya adalah sangat tidak jelas, mendengarkan dia berbicara juga sulit, relatif berat. Zhang Guifan menamparnya lagi, dan mengutuk, "Sialan, lidahmu dipotong, kamu tidak bisa berbicara dengan jelas, bicaralah lebih keras dan lebih jelas." Malan buru-buru berkata dengan keras, "Aku tidak bermaksud minta maaf." Saat suara itu turun, bola air liur keluar dari ruang kosong 2 gigi depan, dan itu hanya menyemprot ke wajah Zhang Guifan tanpa memihak. Zhang Guifan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, menjambak rambut Malan dengan marah, menyeretnya dari tempat tidur, dan menyeretnya ke toilet dengan menjambak rambutnya. Malan berjuang dan berteriak sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang bersimpati padanya sama sekali. Sebaliknya, semua orang menonton dengan senang hati. Wanita tua Xiao terhuyung-huyung ke pintu toilet, melihat Zhang Guifan menekan Malan di lantai yang basah dan berkata sambil tersenyum, "Guifan, biarkan dia tidur di toilet pada malam hari." Zhang Guifan mengangguk dan merokok lagi. Malan menamparnya wajah dan berkata dengan marah, "Jika kamu berani keluar dari kamar mandi malam ini, aku akan menidurimu sampai mati." Wajah Malan semakin bengkak akibat tamparan itu, dan dia sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan merintih samar, "Aku tidur di toilet, aku tidur di toilet, tolong jangan pukul aku. Jika kamu memukulku lagi, aku akan mati. Aku mati, tolong." Zhang Guifan mendengus dingin, dan berkata, "Aku akan segera mati, biarkan aku memberitahumu, hari-harimu masih panjang, tunggu saja aku." Setelah berbicara, dia berdiri dan menendang kaki Malan lagi, lalu berbalik dan pergi. Wanita tua Xiao tidak pergi, tetapi bersandar di kusen pintu toilet, menatap Malan yang terbaring di tanah sambil menangis, dan mencibir, "Malan, orang-orang sedang menonton, kamu anjing yang tidak berbakti. Aku benar-benar tidak kurasa tidak. Biarkan aku tinggal di Tangchen Yipin, dan kamu bisa menikmatinya sendiri. Coba lihat, kamu belum tidur semalam di Tangchen Yipin, dan kamu telah jatuh ke takdirmu saat ini. Apa yang kamu tahu, itu terbukti bahwa kamu sama sekali tidak tinggal di Tangchen Yipin, masuki kehidupan Tangchen." Malan menangis dan berkata, "Bu, aku membuat ribuan kesalahan di masa lalu, dan itu semua salahku. Tetapi kamu memukul dan memarahi. Aku mohon Anda memberitahu Zhang Guifan, jangan pukul saya benar-benar tahu kesalahan saya di masa depan." "Kamu tahu kesalahanmu?" Wanita tua Xiao mendengus dingin, "Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Jika kamu kuat, kamu akan lembut, dan jika kamu lembut, kamu akan kuat. Jika Guifan dan narapidana lainnya tidak mendukung saya, Anda akan melawan saya sejak lama. Jika seseorang seperti Anda benar-benar mengenal Anda kesalahan, matahari akan muncul dari barat." Nyonya tua Xiao dan Malan sebenarnya adalah humanoid yang sama. Keduanya mengetahui rutinitas satu sama lain dengan sangat baik. Wanita tua itu tahu betul bahwa baik Malan maupun dirinya sendiri tidak bisa benar-benar menyerah kepada seseorang. Satu-satunya kemungkinan adalah situasi memaksanya. Malan berlutut pada dirinya sendiri sekarang. Jika dia diberi kesempatan untuk kembali, dia akan memperlakukan dirinya lebih buruk lagi. Mengapa tidak menjadi diri sendiri? Itu sebabnya dia tidak berniat menunjukkan kebaikan apapun kepada Malan. Terlebih lagi, ketika dia mengingat penghinaan yang dia derita di Tangchen Yipin, dia merasa kesal di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, "Ini semua adalah hasil dari rasa sakitmu sendiri, nikmati bar pahit yang kamu buat sendiri, ini hanya hari pertama. Kita masih punya 14 hari untuk hidup bersama." Setelah berbicara, wanita tua Xiao mendengus dingin, berbalik dan keluar dari toilet. Duduk sendirian di lantai toilet, Malan lapar dan kedinginan. Dia sangat putus asa dan ingin menangis, tetapi ketika dia memikirkan Zhang Guifan yang galak, dia segera menutup mulutnya. Pada akhirnya, saya tidak tahan lagi.
Jadi saya memeluk kaki saya, membenamkan wajah saya di antara keduanya, dan menangis dengan sedihnya. Malan tidak pernah mengalami pengalaman yang begitu menyedihkan dalam hidupnya. Hari ini dia telah menderita lebih dari semua kejahatan yang dia derita dalam beberapa dekade terakhir digabungkan. Ketika dia berpikir bahwa dia akan tinggal bersama Ni Xiao di sel ini selama 14 hari, dia panik dari lubuk hatinya. Terutama ketika dia berpikir bahwa dia harus menunggu tanpa batas waktu di pusat penahanan, dia menjadi semakin putus asa, hampir menangis. Saat Malan menangis di toilet pusat penahanan, Ye Chen dan ayah mertuanya baru saja kembali ke villa besar Thomson Yipin. Ayah mertua terus menyenandungkan lagu kecil dengan penuh semangat di sepanjang jalan, dan kegembiraan di wajahnya tak terkatakan. Xiao Churan dan Dong Ruolin sudah kembali selangkah di depan mereka. Ye Chen dan Xiao Changkun melangkah ke pintu, dan melihat Xiao Churan dengan cemas bola-bali di ruang tamu. Melihat mereka berdua masuk, Xiao Churan buru-buru bertanya, "Ayah, Ye Chen, berapa banyak mahjong yang pernah kamu kunjungi?" Xiao Changkun berkata dengan perasaan bersalah, "Aku tidak tahu. Toh ada banyak. Jadi kami hanya berbalik dan mencari sepanjang jalan. Ketika Anda melihat ruang mahjong atau ruang catur dan kartu, masuk dan tanyakan." Xiao Churan bertanya, "Apakah tidak ada hasil?" "Tidak." Xiao Changkun melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, Churan, ibumu sudah dewasa, tidak akan terjadi apa-apa. Paling-paling, kamu akan menjadi ditipu oleh organisasi MLM. Anda tidak perlu terlalu khawatir." "Bagaimana saya tidak khawatir?" Xiao Churan berkata dengan mata merah, "Bagaimana jika ibu menemukan sesuatu? Apa yang bisa kita lakukan jika ada kecelakaan? Sekarang orang tidak punya berita. Hal buruk apapun bisa terjadi, dan semakin berlarut-larut, akan semakin berbahaya. Lihatlah banyak kasus penghilangan yang dilaporkan di internet, berapa banyak yang ditemukan dan semua orang bahagia. Bagian dari hasilnya adalah menghadapi orang jahat dan kecelakaan, dan mereka semua adalah jenis terburuk." Xiao Changkun berkata dengan malu-malu, "Ini tidak berbahaya seperti yang kamu pikirkan, dan kamu tidak ingin melihat apa yang orang jahat pikirkan tentang kamu." "Ibu." "Ya, apakah dia punya uang untuk perampokan? Dia telah kehilangan semua uang dalam keluarga. Apakah itu terlalu buruk?" "Ayah," Xiao Churan berkata dengan marah, "Ayah, bagaimana ayah bisa mengatakan itu?" Memikirkan Han Mei King saat ini, dan setelah minum sedikit jiu, sedikit tidak terkendali, dan tidak menganggap serius Malan, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, meskipun kata-katanya agak kasar, tetapi setiap kalimat adalah intinya. Sebenarnya, 1 tidak mungkin merampok uang, 2 tidak mungkin merampok seks. Bahaya apa yang dia hadapi? Selain itu, kamu tidak tahu sifat ibumu, siapa yang berani memprovokasi dia? Dia berteriak ke jendela di lingkungan sebelum kita, dan anjing-anjing di seluruh lingkungan tidak berani menggonggong. Kamu masih takut sesuatu akan terjadi padanya." Xiao Churan terdiam oleh kata-kata Xiao Changkun, lalu hidungnya sedikit terangkat, dan bertanya dengan marah, "Ayah, apakah kamu baru saja pergi minum?" Awalnya, Xiao Churan tidak melihat bahwa Xiao Changkun sedang minum. Namun setelah mendekat, tiba-tiba dia mencium bau alkohol di tubuhnya, dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Biasanya, ayah suka minum anggur, jadi dia sama sekali tidak keberatan. Tetapi poin utamanya adalah, mengapa dia kembali setelah minum ketika dia berkata akan pergi ke ruang mahjong untuk mencari ibunya. Ini membuktikan bahwa dia sama sekali tidak pergi menemui ibunya, tapi pergi minum. Ketika Xiao Changkun mendengar Xiao Churan bertanya pada dirinya sendiri tentang minum, dia dengan cepat menutup mulutnya, mundur beberapa langkah, dan menjelaskan dengan panik, "Jangan bicara omong kosong. Aku tidak minum, kamu bicara omong kosong." Xiao Churan menghentakkan kakinya. Dengan marah, "Aku sudah bisa mencium bau alkohol padamu, kamu tidak memilikinya saat keluar. Tapi sekarang kamu memilikinya, kamu pasti sedang minum di tengah." Saat dia berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke keras Xiao Changkun dan menemukan bahwa ada beberapa noda minyak nak.
Lingkaran matanya merah karena marah. Ibu hilang dan tidak dapat menemukan siapapun. Bukan saja kamu tidak pergi untuk menemukannya, tetapi kamu pergi untuk makan dan minum. Betapa bahagianya kamu, Xiao Changkun berkata dengan canggung. Ya ampun. Oh, aku benar-benar tidak punya. Xiao Churan berkata dengan marah. Ayah, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Xiao Changkun juga tahu bahwa tidak ada menyesatkan, jadi dia hanya bisa melihat Ye Chen dan berkata, Ye Chen yang menyuruhku pergi. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mengedipkan mata di Ye Chen, yang berarti bahwa dia adalah menantu yang baik, dan Anda harus membantu saya menanggung kesalahan terlebih dahulu. Ye Chen juga terlihat seperti manusia, dan dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, benar, apa yang dikatakan ayah benar. Aku memang memintanya untuk minum. Xiao Changkun sangat pusing karena minum. Semakin dia berkata itu adalah idenya sendiri saat ini, semakin Xiao Churan tidak akan mempercayainya. Benar saja, Xiao Churan menginjak kakinya dan berkata dengan marah, Ayah, kamu masih menyalahkan Marvin Ye saat ini, tidak bisakah kamu sedikit jantan? Xiao Changkun berkata dengan ekspresi muram, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda tidak mempercayai saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berkata, oh, saya sudah sangat tua, dan aku merasa mengantuk setelah jam 10. Kembalilah ke kamar dan istirahat dulu. Xiao Churan ingin menghentikannya, tapi dia lari tanpa melihat ke belakang. Dalam keputusasaan, Xiao Churan menatap Ye Chen lagi, dan berkata, kamu juga. Aku memanggilmu untuk bertanya padamu, dan kamu bilang kamu sedang mencari ruang mahjong. Tapi kamu benar-benar membawa ayahku untuk makan dan minum, Ye Chen. Terbatuk dengan suara, dia berkata, ayah utama berkata bahwa dia sangat lapar. Saya tidak bisa menyeret lelaki tua itu untuk berlarian di jalan dengan perut kosong. Jika dia pingsan karena hipoglikemia, dia mungkin dalam bahaya. Kalau begitu kamu juga tidak bisa berbohong padaku, katakan yang sebenarnya dan katakan padaku bahwa kalian berdua sedang makan malam. Ye Chen tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu, merasa bahwa masalah ini benar-benar tidak ditangani dengan baik. Kuncinya adalah dia tidak berharap Xiao Changkun dilihat oleh Xiao Churan. Jika saya tahu ini masalahnya, saya benar-benar tidak akan pergi makan barbeque ini. Jadi dia hanya bisa meminta maaf dengan tulus, istriku. Maaf, aku tidak memikirkan masalah ini, ayah menyuruhku untuk tidak memberitahumu, jadi aku tidak bisa memberitahumu di telepon. Semua, bagaimanapun, kesalahan dilemparkan bola balik, karena lelaki tua itu tidak ada di sini, tentu saja yang paling tepat untuk menyalahkannya. Xiao Churan juga mempercayai kata-kata Ye Chen, dan merasa itu pasti ide ayah. Dan Ye Chen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada dirinya sendiri karena ayah ada di sisinya. Meskipun amarahnya sedikit mereda, dia masih merasa sedih di dalam hatinya. Jadi dia menghela nafas dengan lemah dan berkata dengan sedikit gangguan emosional, Ye Chen, ibuku hilang sekarang, ayahku tidak peduli, dan kamu juga tidak. Sin, bagaimana Anda bisa membiarkan saya menemukannya sendirian? Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana Anda akan membiarkan saya menjalani sisa hidup saya? Saya mungkin tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri sampai saya mati. Terlalu banyak berpikir, ibu pasti akan baik-baik saja. Xiao Churan tidak bisa mendengarkan sama sekali, melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, saya tidak ingin membicarakan pertanyaan ini lagi. Saya akan kembali ke kamar untuk menenangkan diri dulu. Setelah berbicara, dia berjalan menaiki tangga. Melihat sosoknya menghilang di sudut tangga, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Tampaknya Malan sangat sulit untuk dihadapi. Kamu tidak bisa membunuhnya, dan kamu tidak bisa membuatnya menghilang. Ketika dia sudah cukup menderita, dia harus dibawa kembali. Namun, sangat merepotkan untuk mendapatkannya kembali. Bagaimana saya bisa membuatnya diam dan tidak berbicara omong kosong? Petunjuk psikologis tidak dapat diandalkan. Karena efek samping dari sugesti psikologis adalah begitu orang tersebut mulai mengikuti sugesti sendiri,
kesadarannya sendiri akan hilang. Sama seperti Wookie, dia mengisyaratkan bahwa dia harus makan ekstra setiap jam. Ketika dia menambahkan makanan, dia mengikuti saran psikologisnya sendiri. Pada saat itu, dia benar-benar lupa diri, dan hanya memikirkan makan. Semakin banyak Anda makan, lebih baik. Namun, begitu dia kenyang dan sugesti psikologis selesai, dia akan mendapatkan kembali kesadarannya sendiri. Pada saat itu dia masih dia, dan dia masih Wookie itu. Jadi ini sangat memalukan. Jika saya memberi Malan petunjuk psikologis untuk tidak berbicara omong kosong, maka petunjuk ini harus selalu berhasil. Kalau begitu, Malan tidak akan menjadi Malan lagi. Dia mungkin orang gila, atau orang gila yang tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Jadi saya ingin Malan tutup mulut dan tidak menyebutkan apapun tentang kartu bank saya. Kesulitan teknis ini cukup besar. Setelah Xiao Churan pergi, hanya Ye Chen dan Dong Ruolin yang tersisa di ruang tamu yang besar. Dong Ruolin telah menunggu kesempatan untuk berduaan dengan Ye Chen, dan ketika akhirnya tiba, dia buru-buru berkata kepadanya, "Ye Chen, jangan marah pada Churan. Dia tidak bermaksud untuk marah padamu, tetapi karena Bibi hilang, ya, dia benar-benar terburu-buru." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku tahu, dan aku tidak akan marah padanya. Bagaimanapun juga dia adalah istriku." Mendengar ini, dong mata indah Ruolin jejak kecemburuan melintas di hatinya. Dia tidak mengerti bahwa Xiao Churan dan Ye Chen hanyalah pernikahan palsu. Mengapa Ye Chen begitu menyayanginya? Apakah dia tidak tahu bahwa ini hanya permainan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat. Dalam hal kecantikan, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak lebih buruk dari Xiao Churan. Dalam hal kekayaan, dia juga anak dari keluarga Dong Yanjing, dan latar belakangnya jauh lebih baik daripada Xiao Churan. Apalagi aku sudah lama mengungkapkan isi hatiku padanya, aku sangat mencintainya, aku sangat berharap bisa bersamanya. Tapi kenapa dia masih menjaga wanita yang tidak mencintainya seperti ini? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Ye Chen dengan ekspresi kesal, "Ye Chen, kamu harusnya tahu perasaanku padamu, tapi bukankah kamu benar-benar memiliki perasaan padaku?" Ketika Ye Chen mendengar dia mengatakan kata-kata seperti itu, aku merasa sedikit pusing, dan berkata, "Ruolin, kamu adalah sahabat Churan, dan Churan adalah istriku, jadi tentu saja, seperti Churan, aku juga menganggapmu sebagai teman baik, pria yang baik dalam hal ini. Dunia banyak, kamu tidak perlu memikirkanku, aku sudah menikah." Mata Dong Ruolin memerah, dan air mata Douda menggenang di matanya. Dia dengan keras kepala menyeka air mata, dan berkata, "Anda belum menikah sama sekali, tetapi hanya sebuah drama. Drama ini telah dipentaskan selama lebih dari 3 tahun, dan cepat atau lambat akan berakhir. Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Apakah Anda berdiri di atas panggung sendirian dan melanjutkan untuk tampil?" Ye Chen memandang. Dia tersenyum sedikit, mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya, tetapi berkata dengan ekspresi yang sangat tegas, "Percayalah, adegan ini tidak akan pernah berakhir, bersambung."